tuh ke parfum udah nyampe. Siapa yang ngasih? Orang Madura. Orang Madura guys, orang Madura itu katanya lihat story aku, katanya Fauzana lagi di Madinah, terus dihubungin si Bada kan, si Bada dihubungin, Bada di mana gitu, terus dia nyamperin ke hotel. Ya Allah, aku tuh sampai nangis, ya Allah, begitu kayak di surga loh guys rasanya. Bener-bener langsung dikabulin. Terus aku mikir, kalau misalnya aku minta jodoh yang terbaik, yang sayang sama aku, sayang sama keluarga aku, pasti dikabulin sih gitu kan. Mudah-mudahan tahun besok aku dinikahin gitu. Amin gitu. Aminnya mana? Dikabulin. Terus pas aku nyampe di Mekah, aku bilang gini, iya aku salah ucap guys, aku bilang kayak gini, aku kayaknya merasa nyaman di Madinah gitu, kayak gitu kan aku bilang. Tiba-tiba 5 menit kemudian aku merasa sangat mengantuk di depan Ka'bah itu, sangat mengantuk. Aku bilang gini, ya Allah, aku salah ucap ya tadi gitu. Padahal itu sholat zuhur itu kalau nggak salah ya, zuhur ke asar gitu. Ngantuk banget aku guys, sampai aku tuh nggak bisa buka mataku ini. Ya Allah, aku kan udah tidur semalam gitu, kok masih ngantuk banget, tiba-tiba banget. Ternyata aku salah ucap, aku bilang Madinah lebih ini. Kalau di sana kita ngomong itu langsung dikabulin guys. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Mekah ataupun Madinah, jadi kalian tuh nggak boleh ngucap sembarang barang di situ ya. Kita tuh harus banyak-banyak bersabar. Aku aja selama umroh itu banyak kali sabarku sama si Bada ini ya. Kalian tahu kan dia itu klamernya seperti apa ya, seperti apa klamernya itu. Dari keberangkatan itu ya sampai aku nyampe di Jeddah itu, sabarku tuh luar biasa guys ya, sangat sabar sekali. Sampai aku bilang kayak gini, awas ya Bada, kalau misalnya nyampe di Indonesia lagi, kamu aku tak cakar-cakarin tak gitu kan. Sabar, itu dia polos banget. Itu sabar, kita harus bener-bener sabar guys. Kita tuh nggak boleh, misalnya kita nampak yang ganteng di sana kan, kita nggak boleh, ih ganteng banget, itu nggak boleh guys, itu mengundang syahwat. Kita melihat orang ganteng gitu di hadapan kita, kita langsung tunduk, nggak boleh lihat-lihat. Pokoknya kita niatnya di sana ibadah gitu. Jangan, nggak boleh mengundang syahwat di sana aja ya. Kalau pakai baju itu kan harus kayak gini, ininya punggung tangannya itu harus tertutup, jadi harus tertutup seperti ini. Nah ini nggak boleh kelihatan, ini aku kelihatan, masya Allah, aku nggak boleh kelihatan. Padahal mengaku itu aku semat-sematkan. Pokoknya di sana masya Allah banget guys. Apa dosa kita itu terbayang-bayang di sana. Ya Allah, aku nggak pantas di sini gitu, dosaku banyak banget, kenapa engkau ngundang aku ya Allah gitu. Ternyata di balik banyaknya dosa kita mungkin ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan, yang kita nggak tahu apa yang kita lakukan dulunya atau baru gitu kan. Langsung di ini sama Allah itu guys, luar biasa. Sekarang Bunda panggilannya udah Bu Haji ya, suka-suka mulai itu. Aku nggak mau marah ya Allah, masya Allah, nggak mau. Kalau di sana nggak boleh menggatal, memang nggak boleh menggatal di situ. Kita kalau misal melihat sesuatu yang indah, masya Allah, terus kita tundukkan aja kepalanya. Pokoknya nggak boleh memandang terlalu lama, ya. Nggak boleh terlalu lama memandang-mandangnya. Sekarang bukan Bu Haji lagi ya. Nanti umur 35 lah, mungkin aku haji ya. Tapi kalau sebelum umur 40 jangan ya. Udah enco-encoan aku orangnya sekarang aja udah sakit-sakitan guys. Dan waktu umroh kan itu setelah tawaf kita kan sa'i balik 7 kali gitu. Kalian bayangkan itu tengah malam, jam berapa itu ya, jam 1, jam 2 gitu ya, 7 kali bolak-balik. Itu kaki nggak ada rasa sama sekali, maksudnya kayak biasa aja, maksudnya gitu kan. Dalam bayangan kita itu pasti ini pegel banget, gue nggak pernah gitu olahraga gitu kan. Terus tiba-tiba di sana itu jalannya luar biasa jauh-jauh guys, tapi gak kerasa apa-apa, enteng aja kakinya, luar biasa, masya Allah.
Pokoknya kalau misalnya aku ada rezeki lebih lagi dan aku dipanggil untuk ke Mekah lagi, Masya Allah, amin. Aku pengen lagi oh guys. Aku di samping Ama diem aja. Man, kamu kemarin, aku kan nggak tahu ya. Aku kan kemarin itu pas keberangkatan dari Jeddah ke Indonesia itu kan turbulen, apa namanya, goyang-goyang di pesawat. Aku kan orangnya takut banget naik pesawat kan, kalian tahu kan? Kenapa kok bisa-bisanya aku mau gitu loh perjalanan pesawat selama 10 jam. Kemarin itu lebih deh kayaknya karena turbulence ya. Terus dia ngambil jalan, nggak tahu ya kalau dalam bahasa kita mungkin jalan alternatif ya Mak ya. Jalan alternatif mungkin ya. Jadi dia berhenti sejenak karena itu cuacanya lagi buruk banget. Terus aku nyampe nih, udah nyampe. Terus ada si Man, kalian tahu Man kan? Aku kira bentar, aku kira doaku dikabulin nih. Aku datang orang ngasih aku bunga gitu kan, dalam pikiran aku. Datangnya si Man dong, dia bilang, "Bun," katanya gitu. Ya Allah Man, aku bilang, aku nggak terlalu nggak terlalu sadar karena sudah mengalami goncangan yang sangat dahsyat kan. Malah yang datang si Man, oh my god, aku kira ya Allah, aku kira jodohku yang datang gitu, kok tiba-tiba Bun katanya, ya Allah anakku yang datang gitu kan. Habis itu setelah itu dia kasih aku boneka lucu banget. Kalian mau lihat bonekanya? Sebentar ya. Sebentar. Ini bonekanya. Kalian lihat ini bonekanya? Dia kasih aku boneka ini guys. Dikira aku bentuknya seperti ini menurutmu Man? Dia kasih lucu banget. Dan ini dia kayaknya beli di Miniso deh. Ini nggak ada CCTV-nya kan? Nanti kalau misalnya aku ngapa-ngapain tukar baju segala macam, kamu lihat aku gitu maksudnya di sini. Nggak ada apa-apa. Nanti aku copotin di mata-matanya ini. Curiga berat aku itu ada itu. Yang artis Korea itu dipasangin CCTV di matanya. Benar ini ya, nggak ada mata-mata atau kamera gitu, nggak ada ya. Bada tadanga suarwe sampai ke mai bada tolong di email apa bada. Sebentar guys, sebentar. Bada. Suarwe dong gimana? Tadanga sampai tadanga aku ibu ano. Silda itu berisik. Malas aku mau ceritanya nggak ini jadinya. Bunda bagian mana? Apa bagian mana sih ini pertanyaannya? Ini lucu kan? Bun pose, Bun aku nggak mau tahu ya kalau misalnya kalian minta pose itu harus lucu, menggemaskan dan imut. Ibadah mah ngasih mengganggu dari tadi ini. Aku nampak kuku ha. Tidak cik. Ya puli. Minta. Si Bada mami. Aduh, jadi nggak diambil dalam kamar kok. Ada aja yang mau diambil, inilah ambil, itulah. Kan kamar dia ada maksudnya. Bada usil, iya dia tuh usil banget. Gimana umrohnya Bun? Kan tadi aku udah cerita, kamu baru masuk sih. Udah cerita Masya Allah banget. Jadi kalau misalnya kalian
udah ada rezeki lebih, terus ada berkeinginan untuk memandang Ka'bah. Di sana itu indah banget guys, di sana itu indah banget. Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Semua masalah kita itu merasa hilang di situ. Kerjaan kita di situ makan, ibadah, terus ya pokoknya itu makan, ibadah, tidur gitu. Makan, ibadah, tidur. Di sana itu lebih ke ibadah banget gitu. Aku merasa di sini, ya Allah, kapan sih aku dikasih anugerah gitu. Semoga apa yang Bunda doakan di situ diijabah ya. Ya amin lah. Amin, amin, amin banget. Amin paling banter aku. Ih, ini masih kaku ya Allah, sakit banget. Boneka Labubu dari aku mana ada? Ada. Terus semua yang aku iniin harus diliatin, maksudnya kalian ini sama aja sama si Bada. Aku sebenarnya nggak mau marah, tapi gara-gara kalian marah aku jadinya. Niko, Rainya bener-bener kayak kamu Widya. Ya apa sih, gendut banget itu maksud kamu? Aku gendut gitu? Segini? Ojo. Sabar, sok sabar aku Bada. Bunda, sapa anakmu ini dari Sulawesi Barat. Halo Sulawesi Barat. Masya Allah, halo, assalamualaikum. Di sana ya, aku tuh nggak bisa ya kalau misalnya bercerita tentang Mekah dan Madinah walaupun sebentar, itu rasanya udah Masya Allah banget guys. Di sana kalau orang nyapa kita tuh dengan assalamualaikum gitu. Assalamualaikum ya Allah. Cobalah kalian nanti yang menonton ini, kalau bertemu denganku gini, assalamualaikum gitu. Kalau ketemu Bunda itu, oh Bunda jangan kayak gitu ya. Udah kayak gini, assalamualaikum Bun. Masya Allah, itu terdengarnya Masya Allah banget. Nyanyi dikit lagu barunya, insya Allah ya hari ini tayang lagu baruku, judulnya Di Ike Gadis Subarang. Jadi ini lagunya menceritakan tentang si wanita yang menanti pria tersebut sangat lama sekali. Dia memberikan janji untuk selalu menunggunya. Tapi nyatanya kapan janji itu ya si wanita berpikir dia udah diambil sama orang seberang sana gitu, maksudnya dia nggak mau lagi sama aku gitu. Gitu. Kalau misalnya perempuan itu udah suuzon duluan gitu, karena ya itu nggak dinikah-nikahin, umur udah berapa gitu ya, seperti akulah gitu maksudnya. Dan kebetulan ini ciptaan aku sendiri guys, alhamdulillah ya. Ini ciptaan kedua aku setelah Basarah Kagari Tangan. Jadi ini ciptaan kedua, judulnya Di Ike Gadis Subarang. Semoga lagu ini diterima di seluruh masyarakat Indonesia ya, dimanapun berada. Kalau dapat satu, semua negara menyukainya, amin. Disuruh nyanyi malah curhat, ini kan kita harus, iya kan orang pada nggak tahu Bun, jelasin gitu maksudnya arti lagunya apa gitu. Terus aku menjelaskan, apa susahnya sih Bada? Ini apa ya Allah, Masya Allah. Ya aku dikasih bunga, ya Allah makasih. Aku menceritakan kan. Jadi pencipta lagu ini harus bisa menceritakan apa yang terdapat makna dalam lagu tersebut. Jadi aku menjelaskan itu lagunya tentang apa gitu kan. Itu judul lagunya. Dan aku berharap ya, maksudnya kayak lelaki itu tersebut tidak diikat, malah ingin mempersuntingku ya gitu, maksudnya tahun depan ngono to. Mungkin kan seperti itu. Rilislah lagu ini pada hari ini dari jam 1:30 siang. Jadi setengah jam lagi lagu aku tayang. Kan aku janjinya kayak ke kalian kan gitu, sebelum lagu baru aku tayang pokoknya aku akan tetap live di jam
sebelum tayangnya itu pasti live gitu, karena aku udah pernah sempat bilang kan. Jadi aku live guys, aku menepati janji ono tang. Nyanyi dikit Labuan, iya. Bagian mana? Bagian awal apa bagian refnya? Bunda kenapa nggak tahan dinikahi? Karena omongan tetangga sayang. Apalagi kalau si Azi udah nikah duluan ya Allah, makin ngeri omongan tetangga ya Wak. Bagian awal, oke. Kayak mana ya? Aku lupa liriknya guys, walaupun aku menciptakan, cuman aku lupa liriknya. Bentar ya. Satinggi tabang nyobangau, pulang nyoka kubangan juo. Satinggi malayo, pulang nyoka sarang juo. Satinggi malayo, pulang nyoka sarang juo. Aku berharapnya itu lagunya kan sepenggal liriknya itu mengartikan kemanapun kamu pergi ya, kemanapun kamu pergi, kalau kamu jodohnya aku, kamu akan kembali ke aku. Itu